diceritakan Mbak, apa sih yang Mbak dengar dan Mbak lihat pada saat kejadian itu seperti apa? Justru ini yang bareng. Ya, saya ngedampingin mama saya untuk berkunjung ke rumah adik saya kembar, tepatnya kembaran saya ya, anak keempat, saya anak ketiga. Berangkat jam 7 malam dari rumah, terus keretanya berangkat jam 8 malam ya, arah ke Cikarang langsung. Terus dalam perjalanan itu kita jam 9-an ya, kereta yang di barang sebelah itu mengalami kecelakaan, tabrakan dia. Terus nggak lama kemudian di kereta kita yang saya tumpangi itu ditabrak sama yang kereta yang arah ke Jawa itu loh, Yang dari Jawa. Iya dari Jawa ya. Ya, Dan keretanya itu yang saya tumpang itu berhenti, mati lampu, terus kayak tertampar gitu ya. Dan untungnya sih saya bawa anak juga ya, langsung saya keluarin lewat jendela ya. Terus sisanya tuh cuma sedikit di dalam kereta itu, nggak terlalu banyak. Saya udah pasrah sama orang tua saya di dalam itu gimana. Alhamdulillah ada yang nolongin dari security-nya juga, alhamdulillah cepat respon, dibukakan pintunya gitu. Dan saya langsung seret ke orang tua saya keluar. Dan dari situ mungkin dia shock terus nggak lama dia pingsan, jatuh. Di situ saya udah panik ya, karena yang lain kan pada jadinya ke mana, ke yang tertabrak itu ya, banyak yang ke sana gitu. Jadi saya udah pasrah di situ. Ya udah, saya tunggu pertolongan aja yang ada gitu. Terus dibantu juga sama, katanya ada polisi juga di situ. Saya minta bantuannya untuk mendampingi saya terus ke lantai 2. Itu udah banyak banget pasien di situ ya. Saya juga ya udah pasrah aja juga di situ. Mama saya pingsan, entah itu selamat atau enggak, saya terus berdoa, mendampingin dia juga, doain dia juga gitu loh. Gak lama, sekitar jam 9 ya kejadiannya ya. Setengah 10 itu ambulan kan pada diteleponin tuh, pada datang dari RSUD ya, Bekasi. Langsung dibawa ke sana, nggak lama dinyatakan tidak ada. Saat kejadian itu Mbak mendengar ada penumpang lain teriak, atau mungkin ada yang buru-buru mendesak? Mungkin bisa digambarin situasi saat itu di gerbong yang di dalam mobil itu panik ya, pada panik karena langsung tiba-tiba pintu itu tertutup dus gitu, langsung kereta itu agak jalan gitu, tertabrak gitu dari kereta yang tadi itu. Langsung pada panik ya, nggak tahu bukannya kayak gimana, tapi ada salah satu yang bisa mungkin ya, saya nggak tahu siapa itu, dibuka jendelanya. Anak saya dari situ keluarnya ya, tapi orang tua saya dan saya itu dari pintu dikeluarkan gitu. Itu posisinya di gerbong paling belakang atau di kemungkinan di tengah ya, saya juga kurang ini sih ya, cuman masih berasa ya iniannya ya, guncangannya itu loh, kayak tertabrak itunya langsung. Ibu punya riwayat sakit Sih ada ya, jantungnya dia kan, mungkin dia shock di situ ya, tapi masih bisa sadar, masih ngomong sama saya, cuma saya tenangin, ya udah tenang, sabar. Persekian detik mungkin kali ya saya nengok keadaan gitu, langsung tiba-tiba jatuh di sini berdarah, cuma pingsan, masih sadar, cuman ya mungkin pertolongannya kurang minim ya gitu ya. Ya udah saya. Tapi gerbong yang Mbak naikin itu isinya perempuan semua kah, atau memang campur ada laki-laki? Campuran laki-laki dan perempuan. Cuman pas di gerbong itu yang ada kecelakaan itu sebagian itu pada turun melihat kondisi mobil yang tertabrak kereta itu. Ibu waktu kejadian itu berarti ibu sama almarhum mama ini sempat terjebak di gerbong kira-kira berapa lama tuh Bu? Alhamdulillahnya sih cuman nggak lama ya, cuma sekitar semenitan lah ya. Alhamdulillah cepat respon gitu, yang lain ngebantu dari security-nya juga, alhamdulillah ya, walaupun bolak-balik terus kekurangan juga ya security-nya, cuma alhamdulillahnya
responnya cepat sih kalau kata saya. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ambulan juga cepat ya, pas ditelepon kejadian itu besar, banyak pasiennya di lantai 2 itu, langsung ambulan datang, kita dibantu juga sama yang lain juga, kalau ambulan langsung ke RSUD, saya ngomong ke supir ambulannya, dibawa ke RSUD, langsung keluarga saya kabarin langsung pada ke RSUD. Jadi ibu udah nggak ada itu pas di rumah sakit atau di perjalanan? Masih di kereta. Sebenarnya sih ya kita meyakinkan aja gitu ada tidak adanya gitu, makanya dibawa ke RSUD gitu. Berarti dari kereta. Dari pas jatuh Kemungkinan pingsan ya, kita nggak tahu ya. Saya cuma memastikan aja keadaan mama saya itu seperti apa gitu. Cuma dinyatakan ya udah saya ikhlas gitu istilahnya. Tapi pada saat kejadian itu kondisi almarhum sendiri seperti apa? Apa lemas, pucat? Nggak ada tiba-tiba jatuh pingsan ya, masih sadarkan diri, cuman respon cuman udah nggak bisa ini dia, nggak lama. Mungkin pertolongannya lama ya, korbannya kan bukan saya aja gitu, banyak gitu. Cuman ya udah saya menunggu bantuan yang lain aja, yang sebisa saya aja di situ, saya berdoa aja udah di situ. Jadi jatuhnya itu di luar gerbong? Iya. Almarhum usianya berapa dan meninggalkan berapa orang anak dan cucu? Kurang lebih 63 jalan 64. Anak dan cucu berapa? Anaknya 8, udah nikah itu 5, cucunya 2, 6. Untuk kesehariannya mungkin pekerjaannya sehari-harinya seperti apa mungkin almarhum? Saya mah ya, aktif semuanya. dagang ya, alhamdulillahnya ada rezeki istilahnya, buka warung kecil-kecilan, warung sembako dia. Tapi kalau Mbak sendiri apa yang dialami, ada luka atau? Alhamdulillah nggak ada, saya mikirin mama saya aja sih, soalnya kan ada riwayat ya, yang terpenting aman gitu, tapi Allah berkata lain gitu istilahnya. Ya udah gimana itu udah jalannya istilahnya. Setelah kejadian ini masih mau naik kereta lagi nggak? Mungkin belum ya, masih ringannya. Trauma ya? Ya mungkin masih bisa naik, cuman untuk saat ini tidak dulu. Mbak, katanya mau hajatan. Iya. Tanggal Iya, 6 adik bulan saya makanya pingsan terus. anak ke-6. Mau nikahin anak ke-6? Iya, Cewek? cewek. Anak Tanggal 6 Di mana? di sini, tanggal 6 bulan 6 dia. Iya, Rencananya sih. Kondisinya gitu? Masih trauma ya dia ya. Trauma banget. Oh 6 Juni ya? Iya, Iya. tanggal 6 Juni. Habis lebaran haji. Pingsan nggak seperti saya adiknya yang Iya, Oh, pingsan justru sampai terus dari sekarang, malam pas dikasih tahu sampai sekarang, makanya mohon maaf banget ya belum bisa diliput adik sayanya karena trauma berat dia. mungkin ada harapan buat pengelola kereta api sendiri setelah kejadian ini seperti apa mungkin harapannya? Harapannya ya lebih ditingkatkan aja sih. Tapi alhamdulillahnya itu udah luar biasa sih menurut saya, cepat responnya itu loh.